Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas 12 penghalang hidayah. Hidayah merupakan nikmat yang paling berharga dalam kehidupan ini. Setiap Muslim sejati pasti mendambakan hidayah. Dengan hidayah itu, ia akan berbahagia dalam kehidupan dunia yang sedang dijalaninya dan dalam kehidupan akhirat yang kelak akan dihadapinya. Sehingga seorang Muslim harus senantiasa meminta hidayah kepada Allah, di samping itu ia pun sudah semestinya mengenal perkara-perkara yang akan menghalangi hidayah itu sampai kepadanya. Berikut ini adalah beberapa perkara penghalang hidayah. 1. Lemahnya ilmu. Ilmu adalah cahaya, ia akan menjadikan yang hak nampak hak dan yang batil nampak batil. Orang yang bodoh seperti orang yang memandang dalam kegelapan, tidak terlihat olehnya kebenaran, dan keburukan pun kabur tiada ketahuan. Bahkan bisa terjadi yang berkebalikan, hidayah dianggap sebagai kesesatan, dan sebaliknya, sunnah dianggap bid'ah, dan sebaliknya, dan kawan dianggap lawan, dan sebaliknya. Sampai-sampai karena kebodohannya, seseorang bisa fanatik terhadap kesesatan. 2. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tak diamalkan adalah seperti pohon tanpa buah. Tiada yang dapat dipetik sang pemilik kecuali kelelahan dalam menanam dan merawatnya. Tidak sedikit manusia yang memiliki pengetahuan yang sempurna, akan tetapi dia meninggalkannya begitu saja. Ilmu tanpa diamalkan, takkan pernah merasuk ke dalam hati, takkan pula mampu menerangi jiwa. Bahkan hanya akan mempercepat kematian hati. Sedangkan hati yang mati ibarat batu, seberapapun air, nasihat, yang disiramkan niscaya tertolak dan tak bermanfaat. 3. Hasad dan sombong. Sikap dengki muncul karena ketidaksukaan melihat orang lain menerima karunia, sedangkan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kedengkian dan kesombongan adalah rintangan yang menutup pintu bagi datangnya penerimaan terhadap kebenaran. Meski dia tahu bahwa kebenaran itu telah terang tanpa kesamaran. Itulah sikap iblis, Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy, dan siapa saja yang mengekornya. 4. Takut kehilangan jabatan. Seperti Heraklius di akhir pembicaraannya dengan Abu Sufyan, dia mengatakan, jika apa yang engkau katakan itu benar, niscaya dia akan menguasai tanah yang aku injak ini, dan kalau saja aku bisa selamat untuk menemuinya niscaya dengan susah payah aku akan menjumpainya, kalau saja aku berada di sisinya, niscaya akan aku basuh kedua telapak kakinya. Namun ia tetap bertahan dengan kekafirannya lantaran takut kehilangan jabatan. Demikian pula yang terjadi dengan Firaun, Haman, dan Karun di zaman Nabi Musa. 5. Cinta syahwat dan harta benda. Dunia dengan segala perhiasan yang mengisinya, sering menjadikan seseorang buta dan tumpul pikirannya. Tidak jarang kebenaran yang datang ditolaknya karena lebih mementingkan kecintaannya terhadap syahwat dan harta benda. Kala itu, timbangan kesadarannya timpang, hingga pilihannya pun enjomlang ke arah yang bertolak belakang dengan kebenaran. Hidayah ditolak lantaran nafsunya terhadap dunia. 6. Lebih mencintai keluarga dan kerabat. Mereka berpendapat bahwa jika dia mengikuti kebenaran sedangkan keluarganya menentangnya maka dia akan dijauhi dan diasingkan oleh mereka. Inilah yang menyebabkan kebanyakan orang kafir tetap dalam kekafirannya karena ingin tetap bersama kaum, keluarga dan familinya. Padahal Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lebih mencintai tanah air dan bangsa. Seperti mereka yang tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah karena lebih memilih tanah airnya daripada mengikuti kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Tidak seperti Salman radhiyallahu anhu menjadi teladan dalam menapaki jalan untuk mencari kebenaran. Betapa beliau sanggup meninggalkan keluarga, famili dan bahkan tanah airnya, lalu berhijrah menuju Madinah untuk menyongsong hidayah. Hingga beliau dijuluki pemburu kebenaran.